Manning. Ayah. Nona besar. Tenang. Kamu salah orang. Salah orang. Saya tidak bermarga Shen. Saya juga bukan man yang kalian cari. Putri. Kualicem. Feng Xiang. Tunjukkan padaku, kamu terluka di mana? Jangan, tidak bisa dilihat. Apakah benar? Di mana kamu terluka? Biar aku lihat. Tidak bisa dilihat. Kenapa tidak bisa dilihat? Aku tidak akan memberitahumu. Pantalangku. Kalian benar-benar salah orang. Aku benar-benar bukan orang yang kalian cari. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Kamu bukan putriku. Lalu siapa kamu? Aku tidak mungkin tidak mengenal putri yang sudah aku usahakan. Lebih dari 20 tahun. Katakan. Lao Shen. Dia adalah cucu perempuanku. Bahkan seperti ini mereka bisa menghindar. Aku tidak percaya tidak bisa menemukan celah kalian. Kali ini, waktunya terlalu singkat. Jika ada kesempatan lain, silakan kalian berdua datang ke rumah kami. Tidak. Direktur Zhuang terlalu baik. Aku dengar putri Bapak Shen. Mirip dengan cucu perempuanku. Ya. Dunia ini penuh dengan keajaiban. Dua orang yang mirip, itu bukan hal yang aneh. Aku dengar di luar negeri, ada negara yang sedang mengadakan kegiatan mencari doppelganger. Ribuan orang yang mirip, berkumpul bersama. Yan kami, dia besar di luar negeri. Beruntung bisa mirip dengan putrimu, itu adalah takdir. Jika ada kesempatan, biarkan mereka bertemu. Mungkin saja saat bertemu, mereka bisa menjadi sahabat sejati. Direktur Zhuang benar. Orang yang mirip, kebanyakan memang ada takdirnya. Tapi putriku, sudah diputuskan. Bawa putrimu ke rumah kami. Dan berteman dengan Xinyan. Minum teh. Kamu jangan berpikir lagi. Orang tua itu sudah bilang, itu cucu perempuannya. Masa orang tua itu mau bohong sama kita? Manning, dia sedang kuliah di luar negeri. Kalau kamu tidak yakin, telepon saja dia. Dia sudah lebih dari sebulan tidak ada kabar, masa dia mau angkat teleponku? Kamu telepon saja dia, pasti tahu. Dasar.
Halo, Ayah. Menning, kamu di mana? Aku di Italia. Italia mana? Firenze. Manning, kamu seorang perempuan di luar negeri sendiri. Harus hati-hati dengan keselamatanmu. Jangan berteman dengan orang-orang aneh. Jangan juga melakukan hal-hal yang terlalu berbahaya. Ayah cuma berharap kamu bisa pulang dengan selamat. Kalau kamu kehabisan uang, bilang saja sama ayah. Ayah rela bekerja keras, tidak masalah. Ayah berharap kamu bisa makan kenyang dan berpakaian hangat di sana. Aku tahu, Ayah. Kenapa menangis, Menning? Jangan menangis, nanti dilihat teman-temanmu, tidak baik. Ayah cuma ingin tahu kamu baik-baik saja. Ayah hematin biaya telepon ya, ayah tutup dulu. X-Ian Yan. Kakek. Kenapa sepanjang pagi tidak melihat Sing Cheng? Yan Sing Cheng. Kalian berdua bertengkar? Menyesal. Dibawa dari Yunan. Kualitas terbaik. Aku tidak pernah minum kopi. Kenapa? Bisa susah tidur. Bisa mimpi buruk. Di hidupmu masih ada mimpi buruk? Tentu saja. Banyak orang akan terganggu oleh trauma masa kecil. Aku juga tidak terkecuali. Masa kecil. Trauma. Tanggal 21 November 2004. Pagi itu langit sudah gelap. Aku ingat dengan jelas. Sinyan baru saja selesai sarapan. Tidak sengaja terjatuh. Ayah kemenggentangnya. Bersiap membawanya ke rumah sakit untuk dibalut. Tapi baru saja sampai di pintu gerbang villa. Mobil bibi besar keluarga Zhuang dan Tuan Yan dalam perjalanan inspeksi di cabang luar negeri mengalami kecelakaan mobil. Tuan Yan dilaporkan tewas di tempat. Bibi besar keluarga Zhuang hilang tanpa jejak. Putra mereka, Yanyi,
Xinyan langsung pingsan menangis. Tapi kedua Zhuang segera memerintahkan, menyuruhnya pergi ke luar negeri sendirian. Sejak itu, tidak ada yang tahu kemana Xinyan pergi. Kemudian dia kembali, membawa tunangan yang belum pernah dilihat orang. Duduk di posisi Presiden Blue Sea Star. Saya sangat mengagumi presiden baru yang berani. Tapi masalah terbesar adalah dia sama sekali tidak bermarga Zhuang. Dia tidak bermarga Zhuang. Marga apa dia? Marga apa dia sama sekali tidak penting. Yang penting adalah kamu. Saya. Kenapa kamu membawanya kembali? Kenapa kamu mendorongnya ke posisi ini? Kamu memaksa seorang gadis polos untuk menanggung tanggung jawab sebesar ini untuk Xinyan. Ini tidak kecil. Kapan dunia ini pernah adil? Maka kamu juga tidak seharusnya membebankan tanggung jawabmu sendiri padanya. Ulangi lagi. Saya akan mengulang 100 kali, saya tidak takut. Tapi kamu... berani tidak kamu melepas cincin di tanganmu dan menurunkannya? Ih. Untuk menyembunyikannya. Saya telah memakainya selama 20 tahun. Jadi, apakah kamu siap mengembalikannya padaku? Jangan lari, tangkap aku, jangan lari. Cepat, berikan padaku, jangan lari, tidak bisa menangkap. Kembalikan padaku. Cepat panggil orang, panggil orang. Lepaskan aku, kamu menahan saya di sini. Sama sekali tidak menyelesaikan masalah apapun. Bahkan jika saya tidak membocorkan identitasmu. Lambat laun, keluarga Zhuang dan orang-orang Blue Sea akan mengetahuinya. Kalau aku membunuhmu, Yenny, kamu tidak boleh melakukan ini. Kalau Xinyan benar-benar terjadi sesuatu, kamu harus jujur kepada keluarga Zhuang. Bukan melibatkan Shen Menning yang asing. bagaimana kamu tahu Shen Menning? Aku pernah melihatnya di Overseas Art University. Meskipun aku tidak percaya dengan doppelganger. Tapi Menning benar-benar tidak bersalah. Dia tidak seharusnya terlibat dalam situasi berbahaya seperti ini. Kalau kamu mau melakukan sesuatu, kamu bisa bilang padaku. Aku bisa membantumu mencari Xinyan. Xinyan sudah meninggal. Kamu pikir aku tidak ingin membawa Xinyan kembali? Aku rela melibatkan orang asing ke keluarga Zhuang. Kamu pikir aku tidak ingin memberitahu kakek bahwa aku sudah kembali? Aku tidak bisa. Kalau semua orang tahu Xinyan sudah meninggal, keluarga Zhuang akan jadi seperti apa? Blue Sea Star akan jadi seperti apa? Mereka yang membunuh Xinyan. Kalau aku tidak menemukan dalang di balik ini, masih akan ada orang yang terluka di keluarga Zhuang. Termasuk aku. Bisa jadi juga kamu. Tidak mungkin. Tidak akan. Lepaskan aku mau ketemu dengan ketua lama. Aku mau ketemu dengan ayahku. Kamu tidak boleh ketemu siapa-siapa. Arus pusaran ini, sudah tidak ada yang bisa lari lagi. Tidak ada. Ada apa? Ada apa? Kamu ngapain? Siapa yang suruh kamu teriak-teriak? Kamu malah mengintip. Siapa yang mau lihat kamu? Pelankan. Pelankan.
Sudah, ayo bangun. Dokter, bagaimana? Parah? Sangat parah. Kalau datang terlambat sedikit, lukanya akan sembuh sendiri. Tapi vaksin rabies tetap harus disuntik. Tunggu. Harus disuntik? Dokter, berapa kali suntikannya? Total 3 kali. Hari ini suntik dulu vaksin pertama, ya? Baik. Hari ini? Sekarang? Ya, Bisakah hari ini? tidak bisa. Kamu pain? Bukannya disuntik? Vaksin di rumahmu disuntik di bokong ya? Lenggon. Sudah siap belum? Belum. Lama banget? Cepat ke sini. Disuntik. Ke sini. Cepat. Sudah siap belum? Sudah. Tunggu. Aku punya sesuatu yang sulit diungkapkan. Apa? Aku takut. Cepat. Kamu mau disuntik atau tidak? Aku belum disuntik. Dokter, cepat. Mena, tunggu aku dong. Mena. Tidak bisa. Bekas suntikannya terlalu sakit. Vaksinnya disuntik di lengan kan? Aku salah ingat. Aku bilang tadi, lenganku lebih sakit. Suntikannya kayaknya di sebelah kanan. Mena. Aku cuma mau bilang satu kalimat, cuma satu. Satu kalimat selesai. Maaf. Waktu itu aku seharusnya tidak marah-marah, hanya untuk membuatmu diam. Aku sengaja menciummu. Apapun alasannya, aku tidak menghargaimu. Itu salahku. Maaf. Aku dan Yuan Shuai kembali untuk membantu bos. Maaf, banyak hal yang tidak bisa kuceritakan padamu. Tapi percayalah, aku mengenalmu. Niatku untuk berteman denganmu serius. Paisake kamu memafkanku? Aku tidak tahu apa yang kalian sembunyikan. Aku juga tidak tertarik tahu. Tapi, hari ini ibuku dan Paman Shen pergi ke kantor. Baru aku sadar, kita bukan dari dunia yang sama. Aku memang sangat marah dengan hal yang kamu lakukan hari itu. Tapi, sudahlah. Fang Xiang, kita seharusnya tidak jadi teman. Kenapa? Bahkan berteman saja tidak boleh? Karena, aku tidak ingin bertemu kalian lagi. Bertemu pun tidak boleh. Tidak mengerti? Aku tidak mau terjerumus lagi. Aku tidak mau sedih sendirian saat kalian pergi nanti. Mena, kami tidak akan pergi.
Yang aku suka adalah Yuan Shuai. Kakek, Knock. Camarilla. kakek, kenapa belum tidur juga sampai larut malam begini? Kalau kamu, sampai larut malam masih keluyuran. Aku tidak bisa tidur, jadi cuma ingin jalan-jalan saja. Kenapa? Sekarang tanpa dia di samping, tidur saja tidak bisa ya? Apa yang kakek bicarakan sih? Aku dengannya. Bunga yang kita tanam beberapa minggu lalu ini. Kenapa masih setinggi ini sampai sekarang? Sudah tidak akan tumbuh lagi. Jerih payah satu musim ini. Sia-sia lagi. Kenapa? Apa karena kita biasanya terlalu sibuk, tidak ada yang merawat, atau? Buchan. Di sini terlalu pengap. Pengap. Rumah ini selalu dipenuhi gejolak tersembunyi. Selalu saja menyimpan maksud masing-masing. Tidak terkena sinar matahari. Membuat orang sulit bernapas. Dalam lingkungan seperti ini, orang saja tidak bisa bernapas lega. Apalagi bunga-bunga dan tumbuhan ini. Kakek, Bunga harusnya mekar di bawah sinar matahari. Tidak bisa dipaksakan. Untuk apa dipaksakan lagi? tidak akan. Ada sinar matahari. Ada air. Kalian tidak akan mati. Ini. Saya ingin menyiram.
Sudah selesai. Belum selesai. Saya di sini. Dan di sini. Masih basah semuanya. Kamu ngapain? Tidak ada. Sudah larut malam. Belum tidur? Tidur, saya akan segera tidur. Paman Guanyi, lama tidak bertemu. Saya datang untuk melihatmu menggantikan kakak saya. Saya juga berpikir kapan kakakmu bisa membawamu menemui saya. Tidak menyangka kamu datang duluan. Kakak saya setiap hari sibuk dengan urusan perusahaan. Saya tidak ingin menemani dia dan mendengar omelannya lagi. Urusan bisnis. Saya justru ingin mendengar dia membicarakan itu. Laut biru dan cahaya sudah lama. Sebaiknya kita ganti hubungan. Kamu juga berpikir, kita sebaiknya ganti hubungan? Quechua Zhuang. Saya Tanglin. Saya datang untuk meminta maaf atas nama kakak saya. Anda tidak akan mengusir saya, kan? Saya pikir ini anak siapa? Ternyata permata keluarga Tang. Quechua Zhuang. Kakak saya, meskipun selalu di dunia bisnis, ingin bersaing dengan Laut Biru, tapi di hatinya, dia sangat menghormati Anda. Dan Laut Biru Yixing. Kita biasanya bertemu di berbagai rapat, ini. Hari ini membawa orang dan hadiah, khusus datang mengunjungi Anda. Anda pasti tidak akan mengusir saya, kan? Datang ke keluarga Zhuang adalah tamu. Mana ada mengusir tamu? Anda baik sekali, nanti saya sering datang mengunjungi Anda dan Paman Guanyi, ya? Baik. Tanglin. Kenapa dia datang? Anak baik. Eo Lepers. Benar-benar baik, ini. Kamu anak nakal, seharian hanya tahu main. Tidak bisa bantu saya melakukan sesuatu? Sama sekali tidak seperti kakak Mening. Guolicheng, Eo. Main sana. Ibu. Bisakah kamu berhenti selalu menyebut Men-Men? Lihatlah bagaimana keadaan Paman Shen sekarang. Dia sedang belajar dengan baik di luar negeri. Entah apa yang dia khawatirkan. Jangan-jangan dia menganggap Tuan Zhuang itu benar-benar sebagai anak perempuannya sendiri. Bagaimana kamu bisa yakin itu bukan?
Orang tuanya sudah berdiri, masih perlu bukti apa lagi? Aku belum pernah melihat orang yang begitu naif seperti kamu. Kamu sudah hidup bertahun-tahun sia-sia. Semuanya, silakan santai. Ini pesta Hongmen? Atau pesta perjodohan? Sayangnya aku punya pacar, kalau tidak, wanita cantik ini untukmu. Ini untuk calon menantu cucu. Aku tidak menolak pesta perjodohan. Siapa tahu bisa bertemu dengan orang yang disukai. Hari ini hanya pesta keluarga. Karena Linlin mewakili kakaknya untuk mengunjungi kami. Ini juga untuk meredakan persaingan antara Liu Guang dan Lan Hai selama bertahun-tahun. Sebagai orang tua, wajar saja kami menjamu mereka. Terima kasih, Paman Guangi. Harusnya kami yang terima kasih. Linlin hari ini membawa banyak hadiah. Karena banyak orang, aku menyuruh dapur untuk memasaknya sekalian. Ibu, kenapa semuanya mangga? Kamu kaya karena mangga ya? Kamu ngomong sembarangan lagi. Kemarin, ada 2 mahasiswa datang melakukan survei. Mereka bertanya tentang makanan favorit anak perempuan kita. Aku mengisi selera kamu dan Manning. Setelah itu, mereka memberiku 2 kotak besar mangga. Sudah lama aku tidak melihat anak muda yang begitu sopan. Survei sosial. Kenapa ada orang yang survei selera orang lain? Ayah, Mungkin itu survei awal dari penjual permen karet. Tapi tidak mungkin memberi mangga. Dan kamu tahu Men-Men alergi mangga. Ingat waktu kecil, dia pernah makan mangga. Hampir kehilangan nyawanya. Kenapa tidak cocok dengan selera Nona Zhuang? Katanya waktu kecil Nona Zhuang, makanan favoritnya adalah nasi campur buah. Aku sengaja meminta orang memilih mangga Hainan yang terbesar dan terbaik. Sepertinya Nona Zhuang tidak mau memberi aku kesempatan untuk berdamai. Atau memang ada sesuatu yang sulit diungkapkan? Dokter Tai, cepat. Ruang rekam medis, mereka akan mengambilnya. Rekam medis dan sertifikat kematian kedua gadis itu. Dokter Tai.
Mengerti. Baik. Aku akan menunggu kalian kembali. Nona Zhuang belum menyentuh sumpitnya. Sepertinya dia benar-benar tidak suka makan buah. Lebih baik. Benar-benar alergi mangga. Bisa berbahaya. Mending alergi mangga. Kamu tidak alergi. Sepatlah makan. Aku makan. Ini adalah makanan buah favoritku. Dan juga disiapkan langsung oleh Nona Tang. Tentu saja aku akan makan.